Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bagaimana kabarnya ikhwah fillah? Semoga ikhwah fillah ikhwah fillah selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Baik itu kalian yang sekarang lagi di rumah, sedang melakukan kesibukan ataupun sedang gabut di rumah. Ya, apapun kegiatan ikhwah fillah, semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Oke, kembali lagi ikhwah fillah di acara Podcast Syiar by FKRD. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Renfikar akan membantu teman-teman dalam podcast kali ini. Bersama saya di sini ada Mas Ulwan yang merupakan mantan. Bersama saya ada Mas Ulwan yang merupakan wakil Mas'ul dari FKRD kepengurusan sebelumnya. Dan sekarang Mas Ulwan ini menjadi koordinator, ya Mas Ulwan, koordinator mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk tingkat PKU. Gimana Mas Ulwan kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Fikar. Alhamdulillah. Jadi gimana Mas Ulwan kesibukan saat ini sedang menghadapi apa aja sebagai mahasiswa tahun terakhir ini? Oke. Ya, begitulah ya Mas Fikar kesibukan mahasiswa akhir ya. Tapi selain kesibukan akademik ya, seperti ada kuliah, kemudian alhamdulillah sudah mulai penelitian juga ini. Mas Fikar mohon doanya yang mudah-mudahan lancar dan bisa lulus tepat waktu ya. Ya, kita doakan Mas Ulwan bisa lulus tepat waktu dan menyelesaikan penelitiannya. Kemudian saat ini sedang menjalani magang juga di Bogor, magangnya di Bogor di Sipit Pelita Desa. Kemudian ya alhamdulillah saat ini diamanai sebagai koordinator asistensi PAI untuk mahasiswa PKU. Koordinator asistensi PAI untuk mahasiswa PKU. Itu kesibukan sebagai koordinator itu apa aja sih Mas Ulwan? Oke. Ya sebetulnya kesibukan koordinator intinya ya adalah mengkoordinasikan asisten dan praktikan gitu. Jadi kita menyiapkan bagaimana asistensi PAI itu, kegiatan asistensi itu bisa berjalan dengan baik gitu. Masya Allah, dari apa yang disampaikan oleh Mas Ulwan ini kelihatan sekali bahwa beliau ini orang yang sangat sibuk walaupun di semester 7 ya Mas Ulwan. Betul, tahun terakhir. Ya, mungkin ada yang pernah dengar kalau mahasiswa tahun terakhir itu senang-senang atau kegiatan yang udah senggang, kayaknya itu hoax ya? Agak kurang relate sebenarnya, ya. Karena ternyata ada aja kesibukan selanjutnya. Betul. Meskipun udah tahun terakhir masih aja ada kesibukan. Jadi memang kita ya sebagai manusia memang harus selalu sibuk sih, misalnya harusnya. Masya Allah, menyibukkan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, teman-teman, ikhwah fillah, kebetulan sekali pada podcast kali ini kita akan membahas terkait meraih keberkahan waktu. Yang seperti yang telah kita dengar bahwa kita mendapatkan narasumber yang sangat relate dengan hal tersebut. Beliau orangnya aktif di kegiatan akademik, magang juga sebagai koordinator nih di mata kuliah PAI, asistensi PAI. Oke, baik. Iya. Cut. Lanjut aja. Lanjut aja. Tetap dekat ya? Oh, iya. Oke. Asik. Kamu? Ada mau nanggapi dulu yang tadi. Oh, boleh. Santai ya, Bro. Ya, serius dah. Kayak apa? Ya, alhamdulillah ya. Mas Fikar ya sebetulnya ya masih banyak ya yang jauh lebih sibuk daripada Ani, tapi ya dengan kesibukan yang sekarang mudah-mudahan dan senang juga ya bisa sharing gitu dengan teman. Barangkali ada lah 1-2 poin yang ya bisa jadi manfaat gitu untuk kita semua. Amin.
Baik, mungkin dari Anda ingin bertanya nih, Mas Soban, terkait apa yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana sih konsep keberkahan dalam waktu bagi seorang muslim itu? Kemudian dalam Islam itu, keberkahan dalam waktu ini dibahas. Oke. Menarik sekali ya kita emang kalau misalnya membahas keberkahan waktu dan manajemen waktu itu pasti akan sangat relate lah dengan banyak orang. Nah, keberkahan waktu itu speaker. Tadi nggak ada pertanyaan ini dah. Ya awal ada. Makan MDD. Oh, mempengaruhi kualitas hidup. Ya, kita sih dong. Oke, lama-lama tanya lagi. Bagaimana konsep keberkahan dalam waktu dapat mempengaruhi kualitas hidup seorang muslim? Baik. Oke. Baik, Mas Solan, untuk menggali dari tema yang akan kita bahas, saya bakal buka dengan pertanyaan, bagaimana sih konsep barokah, konsep keberkahan dalam waktu dapat mempengaruhi kualitas hidup seorang muslim dalam pandangan Islam? Yang menarik banget ya, Mas Fikar, kita kalau misal membahas manajemen waktu dan keberkahan waktu itu pasti sangat relate lah ya dengan banyak orang gitu, apalagi mahasiswa yang kesibukannya itu sangat padat. Betul sekali. Nah, Mas Fikar, kalau menurut Ane ya, orang yang waktunya itu ada keberkahannya, itu sudah pasti hidupnya berkualitas. Jadi satu hari itu apapun aktivitasnya itu pasti ada kepuasan gitu, karena sudah mengerjakan hal apapun gitu dalam suatu hari. Lain dengan orang yang waktunya tidak ada keberkahannya gitu. Pasti meskipun dia dalam satu hari itu padat kegiatannya, sibuk ya, bahkan kayak padat sekali lah, langsung ini, langsung pagi aktivitas ini lagi, tapi rasanya itu hanya ya kayak capek aja gitu dan tetap ada ruang hampa. Nah itulah kalau misalnya tidak ada keberkahan gitu, karena kan keberkahan itu sendiri adalah ziyadatul khair gitu, bertambahnya kebaikan gitu. Waktu yang berkah itu menimbulkan rasa kepuasan gitu, beda dengan waktu yang tidak ada keberkahan. Jadi menarik ya, bahwa orang yang mendapatkan keberkahan dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari itu ada gitu rasa kepuasan tersendiri gitu ketika melaksanakan semua kegiatan walaupun sesibuk apapun dia tetap mendapatkan kenikmatan gitu ya Mas. Betul. Sedangkan untuk orang-orang yang kesibukannya tidak mendapatkan keberkahan itu kayak cuma dapat lelahnya doang di akhir, di penghujung harinya gitu. Mungkin ingin tahu nih Mas Ulwan, bagaimana pendapat Mas Ulwan terkait kegiatan menunda-nunda? Ya, betul ya. Kalau misalnya kita membahas time management, memang dalam manajemen waktu itu salah satu penyakitnya adalah menunda-nunda pekerjaan. Dan ini perasaan ingin menunda-nunda itu pasti ada gitu dalam setiap orang. Makanya PR tersendiri gitu untuk melawan rasa menunda-nunda. Ya sebelumnya kita coba lihat dulu Mas Fikar. Manajemen waktu itu menurut Ane ya tujuannya memang supaya kita bisa punya kontrol lebih terhadap aktivitas yang kita kerjakan gitu. Jadi maksudnya kita tahu nih hari ini harus ini, harus ini, harus ini. Kalau misalnya seseorang itu merasa sudah puas dengan rutinitasnya setiap hari, ya sebetulnya itu sudah aman begitulah ya, sudah tidak perlu pusing-pusing terhadap time management. Nah kembali lagi ya kepada perasaan sifat menunda-nunda ini, ada beberapa tips yang mungkin bisa kita coba ya. Yang pertama adalah, ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, aturan 2 menit. Bagaimana itu Mas Ulwan aturan 2 menit? Jadi aturan 2 menit itu, teman-teman, ketika ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan dalam waktu 2 menit,
Nah, itu harus langsung kita kerjakan pada saat itu juga. Gitu. 2 menit ini kalau ditunda-tunda, nanti akhirnya akan menumpuk juga gitu. Dan kemungkinan besar tidak akan terkerjakan. Kalau misalnya 2 menit, kemudian dikali dengan 10 pekerjaan, atau mungkin 20 pekerjaan, yang tadinya 2 menit, itu akhirnya ya bisa jadi 1 jam gitu. Artinya membutuhkan waktu yang banyak untuk mengerjakannya. Makanya kalau misalnya ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan dalam waktu 2 menit, itu harus langsung kita kerjakan gitu supaya tidak menumpuk dan kita akhirnya bisa fokus dengan pekerjaan yang lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan blok waktu 15 menit. Tadi 2 menit, sekarang blok waktu 15 menit. Apa tadi Bu? Nah, blok waktu 15 ini maksudnya, jadi kalau 1 jam itu kan berarti misalnya dari jam 13.00 itu kalau misalnya kita 1 jam selanjutnya itu kan menjadi 14.00. Jadi kalau kita menggunakan blok waktu 1 jam, itu misalnya kita ingin mengerjakan sesuatu itu di jam 13, ya, kemudian kita ada perasaan kayaknya nanti dulu deh belum siap ngerjain. Akhirnya kalau misalnya kita menganggap blok waktu 60 menit, maka kita akan mengerjakan itu nanti akhirnya di 1 jam selanjutnya atau di jam 14.00. Dan ini tentunya membuat ada banyak waktu kita yang terbuang sampai 1 jam. Tapi kalau kita menggunakan blok waktu 15 menit, itu misal dari jam 13.00 nih, kita seharusnya mengerjakan sesuatu. Tapi kita nanti dulu deh, kita mau menunda dulu, kayaknya mau mungkin scroll IG dulu lah ya, itu mungkin me time sedikit. Nah itu kan ngaretnya atau mundurnya jadi 13.15. Dan kemudian kalaupun 13.15 itu masih ternyata masih ingin menunda lagi, nanti dulu deh, itu akhirnya akan jadi 13.30. Sehingga lebih sedikit gitu waktu yang terbuang gitu, dan kemungkinan pekerjaan itu akan kemungkinannya lebih besar gitu untuk lebih segera diselesaikan. Mungkin itu ya, mungkin ada tambahan sedikit, kita harus membuat to-do list gitu ya. Apa aja yang bakal dilakukan di 1 hari gitu. Betul. Sehingga kita punya reminder lah apa sih yang harus kita kerjakan dalam 1 hari ini. Tapi to-do list ini juga, Mas Dika, menurut Ani harus dibatasi. Seringkali kita kalau membuat to-do list itu terlalu banyak, itu rasanya berat gitu melaksanakannya. Dan ketika misalnya ada banyak yang tidak terlaksanakan, itu ketika kita mau melaksanain lagi di hari esoknya, itu rasanya hutangnya ada banyak. Makanya lebih baik kita dalam 1 hari itu, kalau Ani pribadi mungkin ya hanya 3 atau 4 saja gitu kalau membuat to-do list gitu. Kegiatan yang benar-benar penting ya. Betul sekali. Bahkan lebih simpel lagi, kita kayak membuat 1 hari kemenangan gitu. Bagaimana itu Mas? Jadi pokoknya minimal 1 hari ini harus selesai nih 1 pekerjaan, sehingga pekerjaan itu ya tidak begitu menjadi beban pikiran gitu, dan bisa terselesaikan. Menarik. Dari apa yang disampaikan oleh Mas Luan ini, Ane bisa menyimpulkan 3 poin. Itu yang pertama tadi, bagaimana kita seni untuk menyicil 2 menit, terus seni untuk menunda supaya nggak terlalu lama dengan cara blokir 15 menit, serta to-do list. Tapi to-do list ini nggak terlalu banyak kegiatannya gitu ya Mas Luan. Oke. Mungkin dari teman-teman dari Ikhwafillah, dari apa yang disampaikan itu kan teknis bagaimana cara kita untuk supaya nggak menunda-nunda. Dari Mas Luan sendiri, kira-kira dalam pandangan Islam nih, Mas Luan, barangkali ada dalil nggak gitu yang menyampaikan kepada kita atau mungkin menekankan kepada kita sebagai seorang muslim untuk jangan menunda-nunda? Baik.
Islam itu kan kafah ya Mas Fikar, menyeluruh. Jadi semua aktivitas kegiatan manusia itu semuanya diatur dalam syariat gitu ya, dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam hal-hal kecil gitu, bahkan dalam hal beristinja saja ada aturannya. Apalagi dalam hal waktu gitu ya, dimana waktu ini adalah nikmat yang sangat besar gitu yang Allah berikan ya. Karena apa ya, orang yang udah meninggal itu maksudnya sebetulnya keinginannya cuma satu gitu, waktu, seandainya bisa hidup lagi. Sedangkan kita yang masih hidup banyak yang membuang-buang waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka dari itu dalam Al-Quran tuh pasti ada yang maksudnya dalil tentang supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu ya. Dan teman-teman pasti udah pada hafal ya. Ini ada di surah Al-Insyirah ayat 8 yang bunyinya adalah Fa'idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai mengerjakan suatu urusan, maka segeralah mengerjakan untuk urusan lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim itu memang harus memenuhi waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena ada hadis yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Makanya ini adalah suatu peringatan ya, suatu peringatan bagi seorang muslim supaya bisa selalu melakukan aktivitas, selalu mengerjakan suatu urusan supaya salah ngomongnya suatu gitu, supaya kita selalu disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena kan waktu itu akan dipertanggungjawabkan. Salah satu pertanyaan nanti di akhirat, untuk apa kita memanfaatkan? Apakah untuk hal yang bermanfaat atau sebaliknya? Gitu. Kalau pertanyaan apa sih? Iya kan dari iya. Jadi udah habis. Kita recall bahwa emang dari dalam Al-Quran sendiri, terutama terkait waktu ya, ada surat yang membahas sendiri terkait waktu itu. Saking pentingnya waktu, bahkan Allah bersumpah atas nama waktu dalam Quran surah Al-Asr. Walas demi masa, demi waktu ya. Betul banget. Jadi pada hal yang bahkan Allah sebutkan, pada hal yang Allah jadikan sumpah pada hal tersebut, pastinya hal tersebut wajib kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti dikatakan Rasulullah tadi bahwa memang seorang muslim wajib untuk menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin untuk hal yang bermanfaat. Nah, lanjut nih Mas Ulang. Tadi kita udah membahas terkait bagaimana mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana juga hal-hal bermanfaat tadi mungkin tidak membuat to-do list-nya. Apa aja yang bakal kita lakukan pada satu hari. Tapi dari Mas Ulan sendiri nih, bagaimana cara Mas Ulan gitu, menyeimbangkan kegiatan akademik dengan ataupun kegiatan kesibukan lain di luar kegiatan pribadi Mas Ulan? Gitu? Oke. Iya. Jadi ya kita sebagai mahasiswa tuh ya pastikan ada kesibukan akademik ya, entah itu kuliah atau penelitian ataupun yang lain. Ya baik Mas Fikar. Kalau dari Ani pribadi Mas Fikar ya, untuk menyeimbangkan antara akademik, kemudian organisasi dan tentunya kehidupan pribadi, itu ya memang semuanya harus pada porsinya masing-masing gitu. Dan kita paham mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Kalau misalnya kita ada kegiatan akademik, ya tentunya itu harus kita laksanakan sesuai jadwal kuliah begitu lah ya, speaker. Ataupun mungkin sekarang kita yang masih tingkat akhir itu ada jadwal bimbingan dengan dosen tersendiri. Kemudian
di luar kegiatan akademik ini yang memang sangat sangat wajib lah ya kita bilang, kita harus bisa mengatur waktu untuk kegiatan di luar akademik ya, misalnya seperti organisasi. Begini kan sumpah. Gimana jawabnya? Yuk jualan. Iya. Ada saran jawaban? Nah, ini mulai. Nanti kan dipotong ini. Ya. Gimana? Gimana cara membalance kehidupan pribadi dengan kewajiban akademik dan organisasi? Mulai dari mana ya? Potong dia aja deh. Jangan kita tenang misalnya. Mending di highlight lebih ke aktivitas duniawi. Masalah dunia, mending dibelah kayak gitu tuh, ya kan? Biar nggak untuk-untuknya. Oke, ulang mungkin. Kayaknya banyak ikan itu. Sorry. Oke, masuk. Tadi kita sempat membahas terkait keseimbangan. Ini sebelum bahas keseimbangan itu tadi mengenalkan pada mengisi waktu pada hal yang bermanfaat dan membuat to-do list misalnya. Oke, masuklah. Sebelumnya kita sempat membahas tentang bagaimana sebagai seorang muslim kita harus mengisi kegiatan dengan hal-hal bermanfaat, dan juga ketika sudah mengetahui kegiatan tersebut kita membuat to-do list apa-apa saja yang wajib kita kerjakan di satu hari. Tapi dari Maslow sendiri nih, tentunya kita sebagai manusia itu punya hal-hal kepentingan yang bersifat duniawi dan juga akhirat. Bagaimana sih dari Maslow menyeimbangkan kedua hal tadi? Contohnya kalau duniawi kan itu kayak organisasi ini duniawi atau akademik duniawi, akhirat ibadah. Bagaimana sih dari Maslow menyeimbangkan kedua hal tersebut? Baik. Oke, Mas Fikar, menarik ya. Kalau dari Ani pribadi nih, ya Mas Fikar, kita tentunya sebagai seorang muslim pertama harus memahami bahwa sebetulnya kan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka karena perintah awalnya adalah untuk ibadah, maka ibadah itu yang menjadi prioritas gitu dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kegiatan yang bersifat duniawi seperti yang disebutkan Mas Fikar tadi, mungkin seperti akademik, kemudian organisasi, itu bisa balance, bisa seimbang dengan kegiatan kita yang bersifat akhirat ya, seperti ibadah, sholat, seperti itu. Kalau menurut Ani Mas Fikar, sebetulnya tidak perlu kita pisah gitu ya antara kegiatan kita beribadah kayak sholat, mengaji dengan kegiatan akademik dan organisasi, karena pada dasarnya ya apapun yang kita lakukan asalkan itu baik dan diniatkan karena Allah itu bisa bernilai ibadah. Karena misalnya kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita dari sholat, mungkin kita sholat cuma berapa menit sih, ya kan? Kalau mengaji juga mungkin berapa menit sih, pasti lebih sedikit dibandingkan waktu kita kuliah ataupun waktu kita rapat dengan berorganisasi. Maka supaya waktu kita sepanjang hari itu bernilai ibadah, yang pertama tentunya kita niatkan menuntut ilmu itu untuk meraih ridho Allah, kan, supaya kita bisa memberikan bermanfaat kepada banyak orang gitu nanti. Kemudian organisasi juga ya, kita niatkan untuk meraih ridho Allah. Kita berorganisasi itu bersilaturahmi, ya. Kemudian di organisasi itu juga belajar gitu bagaimana kepemimpinan, bagaimana cara berkomunikasi, sehingga waktu kita sepanjang hari itu
ya bisa bernilai ibadah gitu, asalkan kita niatkan untuk itu mungkin juga. Jadi yang paling penting adalah kita selalu menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita gitu ya Mas Sultan. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu, jika kita menghadirkan Allah, insya Allah semua kegiatan kita yang dihabiskan pada waktu seharian itu insya Allah akan jadi berkah. Nah, ini poin terakhir nih Mas Sultan. Soal terkait ketika kita sudah menyelesaikan semua kegiatan kita pada satu hari, dan pastinya kita akan merasakan lelah gitu. Apakah lelah ini menjadi indikator bahwa suatu kegiatan dihabiskan pada satu waktu itu menjadi berkah gitu Mas? Oke. Ya sebetulnya kalau hanya perasaan lelahnya aja ya, itu ya mungkin sebenarnya orang yang waktunya berkah, ya itu lelah juga. Orang yang waktunya tidak berkah, itu lelah juga. Sama-sama lelah gitu secara fisik. Cuma secara value, orang yang waktunya berkah itu dia dengan kelelahan itu justru merasa kita tuh sangat butuh pertolongan Allah gitu. Kita tuh sangat butuh kekuatan dari Allah gitu. Sehingga ya meskipun lelah itu tidak membuat dia futur gitu, tidak membuat dia justru malas ibadah, atau tidak membuat dia jadi jauh gitu dari Allah, jauh dari ibadah. Sebaliknya itu tadi ya, lelahnya orang yang waktunya berkah ya, itu tentunya ya justru meningkatkan rasa ketergantungan gitu, bahwa kita tuh memang sebenarnya lemah gitu kan pada dasarnya manusia itu, sehingga sangat butuh pertolongan dari Allah dan memang harus banyak berharap kepada Allah. Jadi ketika kita sudah lelah nih Mas Sultan, bagaimana sih kita mengembalikan kekuatan kita untuk melanjutkan suatu untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya itu dari lelah tadi? Oke. Kembalikan kekuatan. Kalau Ani pribadi ya, ketika merasa lelah gitu dengan aktivitas satu harian, ya, supaya ini ya Mas Fikar, kalau dari Ani pribadi ya memang kita itu sangat manusiawi ya ketika merasa kelelahan. Memang manusia itu kan pada dasarnya sifatnya lemah. Nah ketika kita merasa lelah, bagaimana supaya kita semangat lagi? Kita butuh booster. Kita butuh booster, kita butuh hal-hal yang bisa menguatkan kita lagi. Contohnya apa itu Mas? Dan itu sebetulnya kembali lagi kepada setiap orang. Ani pribadi selain tilawah ya, itu merasa booster lagi biasanya kalau dengerin ceramah ya. Mas Fikar kalau Ani sukanya denger ceramah itu dari Ustaz Abdul Somad, kemudian Ustaz Hanan juga suka ya, kemudian dari Ustaz Adi Hidayat dan beberapa yang lain, tapi yang paling Ani suka itu. Kemudian booster selanjutnya ya yang nggak kalah nggak kalah menguatkan itu adalah ketemu dengan teman-teman yang soleh, ketemu dengan teman-teman yang bisa membuat kita semangat lagi gitu benar. Karena ketemu dengan orang yang soleh itu rasa-rasanya ketularan energi positifnya gitu lah. Gitu sih. Nah, jadi tetap ada yang harus dilakukan, tapi booster ya, booster untuk meningkatkan semangat kita lagi untuk melanjutkan booster supaya kita tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan kita. Ini kan, ini membahas ini terkait yang keberkahan waktu, tadi lupa dibahas, mungkin dimajukan, bagian ini dimajukan ntar. Oke, ya, oke, Mas Sultan. Dari tadi yang kita bahas menarik, tapi kayaknya belum membahas inti dari apa yang menarik nih Mas Sultan. Dari tadi yang sudah kita bahas itu semua menarik terkait keberkahan waktu. Tapi sebenarnya kita belum membahas inti dari tema yang akan kita bahas ini, meraih keberkahan waktu. Dari Mas Sultan sendiri, bagaimana sih cara meraih keberkahan waktu?
dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seorang muslim. Baik, Mas Fikar. Menarik ya, bagaimana caranya supaya kita sebagai seorang muslim itu dalam berkegiatan itu ada keberkahan dalam setiap waktu yang kita habiskan. Mungkin kalau dari Ani pribadi ya, yang Ani tahu, yang pertama itu adalah apapun kegiatannya itu, kalau kegiatan baik ya tentunya, itu awali dengan Bismillah. Apapun kegiatannya kita mulai dengan Bismillah dan memohon kepada Allah supaya mudah-mudahan aktivitas yang akan kita lakukan ini, apapun ya, itu memberikan manfaat kepada kita, memberikan kebaikan gitu. Dan kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini kita niatnya adalah untuk meraih ridha Allah, itu kan mudah-mudahan bisa bernilai ibadah gitu, dan mengharap pahala. Yang pertama ya, mengawali segala aktivitas dengan Bismillah. Kemudian yang kedua, supaya hari kita itu bisa terasa panjang ya, nggak tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah tidur lagi ya, itu kita harus ini, Mas Fikar, harus ada interaksi dengan Al-Quran. Karena ya bagaimana mungkin ya Allah memberikan kita waktu 24 jam, masa tidak ada waktu gitu, tidak ada waktu untuk sehalaman dua halaman untuk membaca Al-Quran. Dan yang Ani rasakan itu ketika mengawali hari dengan membaca Al-Quran, itu satu hari itu pekerjaan kita terasa lebih bermakna gitu, lebih meaningful. Dan ya ketika misalnya kita tidak sempat gitu, ya itu rasanya kayak ada yang kurang. Makanya penting sekali kita untuk menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran ya, karena Al-Quran ini ya sangat luar biasa lah. Kemudian yang ketiga ya mungkin kita ini ya, dalam satu hari itu kita perlu menunaikan hak-hak gitu, hak-hak waktu. Misalnya begini, misal kita satu hari ini ada aktivitas gitu dan sehingga hak kita kepada diri kita sendiri, hak waktu terhadap Allah itu tidak tertunaikan, nah itu bisa mengakibatkan tidak ada keberkahan. Kayak selain kita waktu untuk melaksanakan aktivitas rutinitas kegiatan kita harus menunaikan hak waktu kita terhadap Allah juga. Tetap sholat tepat waktu, kemudian dia mengaji, itu juga jangan sampai terlepas gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak memenuhi hak waktu terhadap Allah, yaitu yang membuat tidak ada keberkahan dalam ini tuh. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai keberkahan tepat waktu. Yang pertama tadi, membaca Bismillah, menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Yang kedua, menyempatkan untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Kalau bisa di awal waktu ya. Betul, karena kan kita biasanya memang kosong itu ketika pagi ya, ketika sebelum subuh ataupun setelah subuh. Di awal Biasanya masih luang. Dan itu memang waktu kalau bagi Ani sendiri waktu emas lah, dimana kita masih benar-benar fresh gitu. Fresh dari bangun pagi, membaca Al-Quran langsung menjadi pengisi hati melaksanakan kegiatan satu hari. Dan yang ketiga itu menunaikan hak-hak dari waktu. Bahkan waktu sendiri ada haknya ya sebenarnya. Nah, kita udah membahas dari awal bagaimana sih konsep waktu dalam Islam dan bagaimana mencapai keberkahan waktu sebagai seorang muslim. Dari Mas Ulwan sendiri ada yang ingin disampaikan nggak kepada ikhwah-fillah yang menonton? Oke, Mas Iqbal, mungkin untuk ya sebagai pesan terakhir dalam podcast kali ini. Jadi kita yang pertama memang harus memahami
bahwa waktu ini yang Allah berikan kepada kita adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa, yang sangat rugi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya, maka dari itu ini adalah PR bagi setiap orang ya, bagaimana sebisa mungkin menggunakan waktunya untuk hal yang bermanfaat. Dan orang sukses itu, Mas Fikar, itu dilihat dari bagaimana dia mengisi waktu luangnya. Orang sukses itu pasti mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Nah, dengan hal yang bermanfaat. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus berusaha bagaimana waktu kita dalam satu hari itu terisi dengan hal yang bermanfaat. Gak apa-apa lelah, asalkan lillah. Semoga kesibukan kita dalam satu hari itu ada keberkahan dari Allah, supaya kita gak hanya dapat lelahnya, tapi juga dapat kebaikannya di dunia dan di akhirat. Ini itu Mas Fikar. Oke. Barakallahu Mas Ulan. Dan ikhwafillah, pesan yang disampaikan Mas Ulan tadi menjadi penutup dari podcast pada episode kali ini. Ani sebagai moderator dan Mas Ulan sebagai narasumber pada kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.